Karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa pergi sekarang, kata Dutian melesat pergi dan menghilang ke dalam cincin merah. Wang Lin menangkupkan kedua tangannya, lalu menghilang dan meninggalkan sekte pemurnian jiwa. Wang Lin terbang sangat cepat saat kekejaman melintas di matanya. Li Yuanfeng, gumam Wang Lin dengan niat membunuh memenuhi matanya. 2 tahun lalu dia hampir terbunuh oleh Li Yuanfeng, dan membuatnya kehilangan kultivasinya. Sekarang setelah kultivasinya pulih, pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Li Yuanfeng. Bajingan itu bisa maju ke tahap transformasi jiwa karena dengan paksa, dia dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Tubuh asliku telah menjadi dewa kuno bintang 3, jika aku menyatu dengan tubuh asliku, aku bisa melawannya, pikir Wang Lin dengan dingin. Waktu sebulan berlalu, di lembah dalam Chu, Zuru sedang bermain dengan Xiao Bai, sementara Tiqian sedang berkultivasi. Dia sudah sangat dekat dengan tahap pembentukan jiwa dan akan segera memahami domainnya sendiri. Katak guntur yang sedang santai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah luar lembah. Wang Lin berjubah putih berjalan ke lembah sambil tersenyum tipis. Zoro mengusap matanya, dia langsung berteriak kegirangan dan melompat turun dari Xiao Bai. Paman! Paman! Wang Lin tersenyum dan memeluk Zoro kecil, lalu melihat ke arah Tian. Tian berdiri dan berkata dengan hormat, "Salam ketua." Tian, kamu hampir mencapai tahap pembentukan jiwa. Pergilah ke ibu kota Chu dan tinggallah di sana untuk merasakan kehidupan. Kamu pasti akan mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 3 tahun, kata Wang Lin. Kegembiraan melonjak di wajah Tian, tangannya mulai gemetar saat bergumam, benarkah? Dia melihat ke arah Zoro dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, lalu menghilang. Zoro memeluk Wang Lin dan segera bertanya, "Paman, di mana harimau besarku? Di mana harimau besar yang kau janjikan padaku saat kau pergi?" Xiao Bai sang macan mendengarkan dan menjadi semangat. Ia berpikir, sepertinya kehidupan pahit si Raja Harimau ini telah berakhir. Jika iblis kecil ini mendapat hewan peliharaan baru, ia pasti melepaskanku. Xiao Bai memikirkan kehidupan baik yang akan datang, dan beberapa harimau betina yang sudah lama tidak dilihatnya. Xiao Bai si putih kecil tak dapat menahan rasa gembiranya. "Harimau besar ya?" kata Wang Lin mengusap hidungnya, dia sudah lupa tentang ini. Zoro cemberut dan berkata, "Paman, saat kamu pergi, kamu bilang kamu tidak akan lupa." Wang Lin tersenyum kecut dan mengusap kepala Zoro. "Dengar, Paman ada di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Paman akan menangkap seekor harimau besar nanti." Zoro masih kecil, jadi setelah mendengar ini, dia langsung senang dan bertanya, "Kita mau kemana, Paman? Apa kamu akan mengajakku bermain?" "Paman akan mencari teman," kata Wang Lin, dengan niat membunuh muncul di matanya. "Ruer, masuklah ke dalam pagoda. Perjalanan ini akan sangat panjang. Berada di dalam pagoda akan menjamin keselamatanmu," kata Wang Lin. Zoro mengangguk dengan cepat dan menunjukkan ekspresi gembira saat memasuki pagoda. "Xiao Bai, ikut aku." Xiao Bai menggeram penuh kesedihan, karena semua harapannya hancur lagi. Dia menatap gunung dengan enggan seolah masih ada beberapa harimau betina yang menunggunya. Tangan Wang Lin membentuk segel, membuat pagoda itu menyusut lalu menyimpannya. "Tubuh asli," kata Wang Lin. Segera energi kuat keluar dari bawah tanah saat tubuh aslinya membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia muncul ke permukaan. Simbol ungu dewa kuno di dahinya nampak berputar mengeluarkan cahaya iblis. Saat tubuh asli muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain, lalu menyatu menjadi satu orang. Segera aura yang menakutkan terpancar keluar dari tubuh Wang Lin, menyebabkan langit berubah warna, petir muncul di langit dan tetesan air hujan mulai turun. Wang Lin di tengah hujan, bagaikan dewa iblis saat dia memandang ke arah negeri Suyue. "Li Yuanfeng, Bayun leluhur klan iblis raksasa, dan Sunta yang menyegelku, sekarang setelah kultivasiku pulih, aku akan datang menagih utangku pada kalian semua." "Li Yuanfeng, mari kita lihat, apakah kultivasi transformasi jiwa yang kamu peroleh dengan paksa lebih kuat dari tubuh asliku yang menyatu dengan avatarku," pikir Wang Lin dengan dingin, jarinya menunjuk dahinya, dan manik menentang surga muncul di depannya.
Dia melambaikan tangannya dan sepotong kristal muncul. Itu adalah roh elemen kayu yang dicurinya di Suzaku saat pertarungannya dengan kupu-kupu merah. Di antara elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, Manik menentang surga hanya kekurangan logam dan setengah dari elemen kayu. Menurut apa yang dikatakan Situnan, begitu kelima elemen itu lengkap, Manik ini akan dapat mengenali tuannya. Hari itu akan segera tiba, pikir Wang Lin menggerakkan kristal elemen kayu ke arah Manik itu. Saat keduanya bersentuhan, kristal kayu itu sekejap menghilang ke dalam Manik. Daun-daun pada Manik mulai bergerak dan terbuka satu persatu hingga akhirnya mencapai kesempurnaan. Sekarang aku hanya kekurangan elemen logam, gumam Wang Lin dengan mata berbinar. Setelah itu dia menatap ke arah negeri Suyue dengan dingin. Li Yuanfeng, aku datang. Gumam Wang Lin saat mendarat di punggung kata Guntur, teman lama, ayo kita pergi. Kata Guntur mengeluarkan raungan gembira, kakinya menekan tanah menyebabkan tanah itu hancur, dan kata Guntur melesat ke langit dengan cepat. Negeri Suyue, tanah aliansi 4 sekte yang dulunya hijau, kini berubah menjadi hamparan salju. Setelah negeri Suyue menjadi negara kultivasi peringkat 5, manusia menjadi lebih makmur. Di tengah Suyue ada istana es, itu adalah tempat paling suci di Suyue, di sanalah kultivator transformasi jiwa, Yuanfeng, bertapa sepanjang tahun. Dia terluka oleh petir suntai, dan pulih perlahan, bahkan berhasil mencapai tahap tengah transformasi jiwa dengan paksa, melalui beberapa balok es besar di sekelilingnya, yang masing-masing memancarkan energi spiritual surgawi, namun, menggunakan cara ini untuk menyembuhkan lukanya masih belum cukup. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan beberapa batu giok surgawi dari kupu-kupu merah, tapi mereka selalu dihalangi. Yuanfeng menjadi curiga dan marah terhadap kupu-kupu merah. Lagi pula, dia terluka karena mencoba membunuh Cheng Niu demi kupu-kupu merah. Dia telah menghabiskan 2 tahun ini untuk mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Dari perhitungannya, dia akan membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Yuanfeng yang sedang berkultivasi memulihkan lukanya, tiba-tiba terkejut dan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana. Ada sosok ilusi perlahan berjalan di antara salju. Sosok itu perlahan menjadi lebih padat. Ketika berada 10 langkah dari gerbang istana, sosok itu akhirnya berubah menjadi Wang Lin. Suara Wang Lin yang sangat dingin segera terdengar. Li Yuanfeng, angin menderu menyebabkan salju berterbangan di udara. Yuanfeng menyipitkan matanya, dia berkata dengan muram, Cheng Niu. Meskipun ekspresinya tetap tenang, tapi hatinya terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Cheng Niu masih dapat hidup. Domainnya juga pulih hanya dalam 2 tahun, bahkan telah mencapai pembentukan jiwa tahap akhir. Tepat pada saat ini, 3 orang panatua muncul di samping Li Yuanfeng, ada 2 pria dan 1 wanita. Panatua wanita berteriak, Cheng Niu, kau punya nyali untuk menyerbu istana es dan salju, teriak panatua itu dengan dingin menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin nampak dingin saat dia melangkah maju. Banyak suara retakan keras muncul, di mana Wang Lin melangkah dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Hancurkan, kata Wang Lin. Segera seluruh istana mulai bergemuruh dan separuh istana mulai runtuh, menyebabkan ekspresi ketiga panatua berubah drastis saat sebuah kekuatan yang dahsyat mendorong mereka hingga mundur beberapa langkah. Salah satu panatua menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya dan berteriak, kau mencapai tahap transformasi jiwa? Wang Lin bahkan tidak melihat mereka bertiga, tatapannya yang dingin tertuju pada Li Yuanfeng. Dengan cepat dia tiba di depan Yuanfeng, namun ketiga tetua itu langsung berteriak marah dan segera muncul di hadapan Wang Lin untuk mencoba menghalanginya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia sekejap muncul di hadapan salah satu tetua dan melayangkan telapak tangan ke dada tetua itu, hingga panatua itu terlempar jauh memuntahkan darah dan tewas seketika ambruk ke tanah, bahkan jiwa asalnya hancur karena kekuatan pukulan itu. Inilah kekuatan Wang Lin. Setelah tubuh aslinya dan avatarnya menyatu, 2 tetua tersisa langsung membeku ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah 2 panatua itu saat dia berjalan ke arah Yuanfeng. Ekspresi Yuanfeng tampak gelap, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Segera balok-balok itu bergerak di sekelilingnya melindunginya. Wang Lin mendengus dingin dan melayangkan tinjunya ke balok es hingga balok es itu hancur lebur. Di tengah serangkaian ledakan yang menggetarkan langit Suyue, gelombang kejut yang kuat menyebabkan seluruh istana mulai runtuh. Wajah Yuanfeng nampak gelap saat melihat itu. Dia melayang di udara, Cheng Niu,
hari ini kamu pasti akan mati. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Feng. Hari ini aku akan mengambil nyawamu, kata Wang Lin dengan dingin. Kekejaman melonjak di mata Yuan Feng, tangannya membentuk segel dan segel teh raksasa tiba muncul di hadapannya dan mulai turun ke arah Wang Lin. Kilatan dingin melonjak ke mata Wang Lin, tinjunya dengan keras menghantam segel teh itu hingga hancur, dan riak energi liar mendorong Yuan Feng hingga mundur beberapa langkah ke dalam istana. Dengan tatapannya dipenuhi keterkejutan, sedikit rasa pucat muncul di wajahnya. Wang Lin mundur 2 langkah, setiap langkahnya menyebabkan banyak retakan yang muncul dan menyebar di tanah. Pertarungan antar keduanya telah menarik perhatian semua orang di Suyue. 2 panatua tersisa, dan 17 kultivator formasi jiwa dengan panik melesat menuju istana, dan muncul di sekitar Yuan Feng. Mereka segera mengeluarkan senjata pusaka, dan bersiap menyerang. Tatapan Wang Lin sedikit dingin saat dia berkata, "Enyahlah." Meski itu hanya suara, namun suara itu bergema di langit seolah itu adalah murka surga. Langit bergemuruh, dan banyak retakan spasial muncul di langit, dan tanah mulai berguncang. Para kultivator formasi jiwa yang hendak menyerang semuanya dipaksa mundur dan batuk seteguk darah. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan mereka tidak berani lagi menyerang. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, penggabungan tubuh asli dan avatarnya menyebabkan mutasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya saat ini dapat dianggap sebagai dewa kuno bintang 3, dengan kultivasi formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup dan mati. Wajah Yuan Feng sangat jelek, untuk pertama kalinya dia menatap Wang Lin dengan serius. Kekuatan kata-kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator transformasi jiwa. Kalian semua mundurlah lebih jauh. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita, kata Yuan Feng. Mendengar itu, semua kultivator formasi jiwa segera mundur. Kekuatan Wang Lin sangat dahsyat. Perbedaan yang mencolok itu menyebabkan banyak dari mereka merasakan kepahitan di hati mereka, dan rasa ketakutan terhadap Wang Lin. Hanya dengan kekuatan satu kata saja sudah cukup menunjukkan itu, sebanding kultivator transformasi jiwa. Li Yuan Feng, mari selesaikan dendam kita 2 tahun lalu, kata Wang Lin melesat maju, tinjunya yang membawa suara ledakan sonik segera terdengar. Ekspresi Yuan Feng tampak muram saat dia dengan cepat mundur. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah genderang hitam melayang keluar, dan mulai mengeluarkan suara nampak seperti detak jantung. Saat suara itu berdetak, Wang Lin merasakan detak jantungnya melambat oleh suara aneh itu, namun ekspresinya tetap tenang saat terus melayangkan tinjunya, menyebabkan ekspresi Yuan Feng berubah dan menekan tangannya. Segera hentakan genderang semakin keras dan cepat. Namun Wang Lin meraung tajam, membuat kekuatan suara genderang yang memengaruhi detak jantungnya langsung hilang, dan tinjunya menghantam genderang hingga hancur. Ekspresi Wang Lin nampak dingin dan mengejek saat dia melihat ke arah Yuan Feng yang mundur. Li Yuan Feng, apakah ini yang namanya kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa? Kekejaman melonjak di wajah Li Yuan Feng saat menatap Wang Lin. Kedua tangannya membentuk segel dan menyatu di dadanya. Segera cahaya keemasan melonjak keluar sebelum dengan cepat berubah menjadi raksasa es Geng, dan Li Yuan Feng menghilang ke dalam raksasa es itu. Segera raksasa es mengeluarkan raungan yang tajam dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit. Raksasa es ini sama persis dengan yang digunakan oleh Hongdi, tapi lebih kecil. Serangkaian ledakan keras terdengar ketika tinju Wang Lin berbenturan dengan tinju raksasa es, menyebabkan tanah hancur dan retakan di langit muncul di sekitarnya. Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin dengan setiap pukulannya. Dewa kuno bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang kuat, jadi dia tidak merasakan sakit apapun. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa sedikit gatal. Setiap pukulan Wang Lin akan menyebabkan retakan kecil muncul pada tubuh raksasa es itu, membuatnya meraung marah sambil melangkah mundur. Li Yuan Feng, hari ini kamu akan mati. Hancurkan, kata Wang Lin saat tinjunya dengan keras menghantam dada raksasa es itu, menyebabkannya terhuyung mundur. Retakan demi retakan mulai muncul di tubuh raksasa es sebelum akhirnya hancur dan potongan es berjatuhan. Yuan Feng memuntahkan darah saat dia terbang keluar dan dengan gila berteriak, "Cheng Niu, aku akan membunuhmu hari ini." Kedua tangannya membentuk segel, dan kekuatan daun teh muncul di sekelilingnya. Semua daun teh ini tampaknya memiliki kualitas terbaik, dan aroma teh mulai menyebar darinya. Mata Wang Lin sedikit menyipit saat melihat banyak daun teh yang muncul. Itu adalah domain mengambil bentuk fisik teh.
Pikir Wang Lin, ketika dia terkena domain teh Yuan Feng saat itu, dia berpikiran bahwa kultivator transformasi jiwa harus bisa membuat domain mereka mengambil bentuk fisik dari luar. Saat ini, dengan serangan domain Yuan Feng, Wang Lin memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Selain untuk membalas dendam, pertarungan dengan Yuan Feng juga merupakan persiapannya untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa, juga adalah cara lain untuk memahami domainnya lebih dalam. Sambil menatap daun teh di sekitar Yuan Feng, Wang Lin dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk merasakan langit dan bumi. Segera ruang sekitarnya yang telah disegel oleh Yuan Feng, dirobek oleh sepasang tangan raksasa yang muncul. Di saat yang sama, semakin banyak kabut hitam keluar dari retakan spasial, dan kemudian gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Itu adalah gulungan reinkarnasi kehidupan dan kematian. Sekarang tubuh asli dan avatarku telah menyatu, apakah domainku juga akan berubah? Pikir Wang Lin. Simbol ungu dewa kuno di dahinya mulai bergetar, dan tak lama kemudian, sosok raksasa muncul di belakangnya. Kepala sosok raksasa itu menjorok ke langit dan kakinya menginjak tanah, tangannya terulur dan meraih gulungan itu. Pemandangan aneh ini membuat Yuan Feng nampak tercengang, wajahnya nampak membeku. Meskipun dia pernah melihat domain siklus hidup dan mati, namun sekarang setelah dia tiba-tiba melihat sosok raksasa yang muncul, hatinya mulai berguncang. Apa? Domain apa ini? Melihat sosok raksasa yang muncul, Wang Lin tidak menyangka domain avatarnya, dan gambar dewa kuno dapat bekerja sama dengan cara seperti itu. Wang Lin dengan dingin menunjuk jarinya ke arah Yuan Feng. Segera sosok raksasa membuka gulungan itu, menyebabkan banyak kabut pekat hitam muncul, dan berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga saat tinjunya meluncur ke arah Yuan Feng. Rasa bahaya melonjak di hati Yuan Feng saat melihat itu. Ia segera berteriak, "Domain teh!" Segera daun teh di sekitarnya berkumpul dan menyatu menjadi bunga teh raksasa, tepat ketika tinju raksasa tiba dan menghantam bunga teh raksasa hingga hancur. Domain bunga teh juga menghilang, menyebabkan wajah Yuan Feng nampak pucat, tubuhnya terguncang, dan memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, Wang Lin juga merasakan jiwa asalnya melemah, gulungan reinkarnasi hidup, dan mati juga menghilang bersama sosok ilusi raksasa. Wajah Yuan Feng berkedut, menunjukkan rasa sakit yang dalam, tapi matanya dipenuhi kegilaan, dan mencibir dengan dingin. "Cheng Niu, kamu belum benar-benar berada di tahap akhir pembentukan jiwa, matilah!" Teriak Yuan Feng dengan dingin. Ia mengeluarkan sepotong batu giok. Segera energi spiritual surgawi keluar dari batu giok itu, dan diserap tubuhnya, menyebabkan tekanan yang kuat segera muncul dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera jiwa dan mengibaskannya. Segera ribuan jiwa melesat keluar dan membentuk gumpalan kabut hitam di sekelilingnya. Di saat yang sama, ia mengeluarkan bendera larangan yang membentuk banyak bendera larangan lainnya nampak seperti pusaran kabut hitam bersama ribuan jiwa. Yuan Feng menatap Wang Lin dan menyeringai, tangannya membentuk segel dan banyak bola es muncul di langit. Bola-bola es ini mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. "Cheng Niu, terimalah kematianmu!" teriak Yuan Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Segera semua bola es melesat ke arah Wang Lin. Kita lihat seberapa kuat bola-bola es yang hanya mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini, kata Wang Lin dengan dingin. Dia mengibaskan kedua benderanya, segera ribuan jiwa menyerbu keluar dari kabut hitam dan meninju bola es. Namun banyak jiwa dan batasan tidak mampu memperlambat bola-bola es itu, lalu hancur oleh bola es dan menjadi kepulan asap yang menghilang. Suara gemuruh yang keras terdengar di seluruh Suiyue, daratan mulai hancur dan lapisan salju tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dipukul mundur saat meninju banyak bola es, membuat lapisan es tebal muncul di tangannya. Senyum dingin muncul di wajah Yuan Feng saat melihat itu. "Cheng Niu, matilah kau!" teriak Yuan Feng menggunakan seluruh kekuatannya. Segera banyak bola es menghantam Wang Lin dengan tekanan yang lebih kuat. Meski Wang Lin terus menghancurkan bola es itu, tapi bola-bola es terus berdatangan ke arahnya menyebabkan tubuh Wang Lin jatuh dan menghantam tanah dengan keras hingga menciptakan lubang dalam di tanah. Yuan Feng tersenyum dingin saat melihat itu, namun senyum dingin itu sekejap berubah ketika banyak kabut hijau keluar dari lubang dalam, dan suara Wang Lin yang dingin terdengar dari lubang dalam. "Bola esmu memang kuat, tapi energi spiritual surgawi di dalamnya masih terlalu sedikit," kata Wang Lin mencibir dan melesat keluar dari lubang dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek,
Dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.